Nah, berbicara tentang Al-Mahdi, ada satu hadis yang sangat penting yang menjadi pertanda bahwa jika peristiwa itu terjadi, berarti laki-laki yang telah dibaiat di depan Ka'bah beberapa waktu sebelumnya memang benar-benar adalah Al-Mahdi. Mereka adalah kumpulan orang-orang alim, kumpulan orang-orang saleh yang hatinya sudah menyatu dan tawakalnya sudah penuh kepada Allah Ta'ala, dan mereka berdasarkan ilmu yang mereka miliki meyakini inilah laki-laki, the certified leader. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengangkat suatu hadis yang sekaligus menjelaskan salah satu tanda penting mengenai kemunculan atau kehadiran, yakni Al-Mahdi. Al-Mahdi bukanlah nama seseorang, tetapi Al-Mahdi adalah julukan, gelar, title seseorang. Al-Mahdi bermakna seorang laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bermakna seorang laki-laki yang ditunjuk Allah Ta'ala untuk berperan sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin kaum beriman di akhir zaman. Nah, berbicara tentang Al-Mahdi, ada satu hadis yang sangat penting yang menjadi pertanda bahwa jika peristiwa itu terjadi, berarti laki-laki yang telah dibaiat di depan Ka'bah beberapa waktu sebelumnya memang benar-benar adalah Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin kaum beriman di akhir zaman. Nah, peristiwa apa itu? Dialah peristiwa pembenaman bumi di Jazirah Arab yang terjadi baina Makkah wal Madinah, antara Mekah dan Madinah, yang mencakup wilayah yang disebut Dzul Hulaifah, yang merupakan salah satu tempat miqat, tempat jamaah umrah, jamaah haji melakukan mengenakan ihram, ya. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang pastinya menimbulkan berita besar. Mengapa? Karena dia menyangkut pembenaman bumi yang sekaligus membenamkan sekumpulan manusia yang sebahagian besar mereka adalah pasukan pemburu Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat kepada Al-Mahdi. Mari kita simak hadisnya, dan yang menyampaikan adalah salah seorang Ummul Mukminin, istri Nabi SAW, bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di rumahku, tidur di rumahku. Tiba-tiba beliau duduk bersimpuh dan mengucapkan kalimat istirja. Kalimat istirja adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ungkapan duka, ya, ungkapan keprihatinan. Aku langsung berkata, sungguh apa yang terjadi dengan dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anda mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Nabi menjawab, sepasukan dari umatku, mereka datang dari arah Syam. Mereka menuju ke Baitullah untuk memerangi seorang lelaki yang Allah melindunginya dari mereka. Sampai ketika mereka tiba di gurun pasir dari Dzul Hulaifah, mereka dibenamkan semuanya ke dalam tanah, sedangkan tempat asal mereka berbeda-beda. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya.
Jadi saudaraku rahimakumullah, hadis ini memperlihatkan ada satu kejadian yang sangat unik beberapa saat setelah Al-Mahdi dibaiat oleh sejumlah orang yang dikatakan dalam hadis yang lain mithlu ahli Badar, jumlahnya serupa dengan jumlah pasukan perang Badar, yakni 313 orang. Mereka adalah kumpulan orang-orang alim, kumpulan orang-orang saleh yang hatinya sudah menyatu dan tawakalnya sudah penuh kepada Allah Ta'ala, dan mereka berdasarkan ilmu yang mereka miliki meyakini inilah laki-laki, the certified leader, pemimpin yang mendapat sertifikasi dari Nabi Muhammad SAW. Inilah Al-Mahdi yang karenanya mereka berbulat tekad untuk menuntut kepadanya di depan Ka'bah, bainal rukni wal maqam, antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, di depan pintu Multazam. Mereka menuntutnya untuk mengulurkan tangannya agar mereka bisa membaiatnya. Tetapi laki-laki ini menjawab, bukan aku orangnya. Artinya laki-laki ini menolak dengan keras untuk dibaiat menjadi pemimpin, apalagi pemimpin seluruh umat Islam seluruh dunia di zaman yang penuh fitnah, di zaman ketika itu luar biasa dahsyatnya hegemoni kaum zalimin, kaum kufar. Jadi saudaraku rahimakumullah, tetapi laki-laki ini kalah dengan kebulatan tekad para 313 alimin dan salihin ini. Mereka justru sampai mengeluarkan ancaman, jika engkau tidak mau menerima baiat kami, kami akan pukul tengkukmu. Ancaman bunuh. Fayubayi'unahu wa huwa karihun. Akhirnya mereka membaiatnya, sedangkan laki-laki itu tidak menginginkannya. Artinya dibaiat paksa. Nah, peristiwa ini kemudian dilanjutkan dengan sebuah peristiwa besar, bergeraknya satu pasukan dari Syam untuk memerangi orang-orang yang berbaiat pada Al-Mahdi dan tentunya Al-Mahdinya sendiri. Tapi qadarullah, Allah menjanjikan untuk melindungi Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat dengannya, sehingga Allah mentakdirkan sebuah peristiwa istimewa terjadi, yakni pasukan tersebut bergerak dari utara, dari Syam, sudah melewati Madinah, terus mau menuju ke Mekah. Ternyata antara Mekah dan Madinah di suatu gurun pasir yang mencakup wilayah tempat miqat jamaah umrah dan haji yang bernama Zulhulaifah, Allah benamkan